Niko Gede Firstia Wirabrata, saya seorang psikolog, dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesepian di era digital. Kesepian adalah sebuah fenomena universal yang kini menjadi perhatian utama di era digital. Meskipun teknologi menyediakan berbagai alat untuk berkomunikasi, namun banyak sekali individu malah merasa terputus dari hubungan sosial yang bermakna atau meaningful relationship. Fenomena ini dikenal sebagai atau dengan istilah connected but lonely, di mana teknologi menggantikan hubungan tatap muka dengan interaksi virtual yang seringkali sifatnya sangat dangkal. Teknologi digital itu tidak bisa dipungkiri telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, di mana ini mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan juga berinteraksi. Sebut saja misalnya media sosial atau aplikasi pesan instan, dan platform virtual lainnya. Itu menawarkan banyak kemudahan luar biasa untuk tetap terhubung. Namun, seiring dengan meningkatnya keterhubungan ini, malah banyak individu mengalami kesenjangan emosional yang sangat mendalam, di mana seringkali individu merasakan kesepian. Kesepian dalam psikologi adalah sebuah pengalaman subjektif yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah hubungan sosial, tapi juga oleh kualitas dan kedekatan emosional di dalam hubungan tersebut. Kesepian dapat terjadi dalam berbagai situasi. Bahkan di tengah keramaian pun, kita sering merasa sepi. Dalam psikologi, itu para psikolog melihat kesepian sebenarnya sebagai sebuah respon adaptif yang mendorong seseorang untuk mencari pertemanan atau koneksi sosial. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, kesepian dapat menjadi kronis dan malah merusak kesehatan mental. Media sosial itu sangat memiliki korelasi terhadap kesepian yang kita rasakan. Karena media sosial itu telah mengubah cara orang berinteraksi, menawarkan platform untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan sosial, dan tetap terhubung. Namun, interaksi yang terjadi tersebut di media sosial seringkali sifatnya dangkal, karena berfokus pada citra yang dikurasi daripada hubungan yang otentik. Jadi, seringkali seseorang memiliki banyak teman online, namun merasa tidak ada kedekatan emosional. Media sosial juga menciptakan sebuah ilusi kedekatan melalui likes, komentar, dan pesan instan. Namun, hubungan ini seringkali tidak dapat menggantikan interaksi langsung yang melibatkan kontak mata, sentuhan, dan juga ekspresi emosi. Penelitian menunjukkan bahwa remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap kesepian di era digital. Karena remaja emosionalnya belum stabil ya, dan mereka seringkali membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis yang ditampilkan di media sosial, di mana ini dapat menyebabkan perasaan tidak cukup baik dan juga isolasi emosional. Apabila ini berlanjut, maka dapat berdampak pada kesehatan mental. Kesepian yang kronis itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, termasuk adalah depresi, kecemasan sosial, ataupun stres yang sifatnya sangat kronis. Kesepian juga dapat menyebabkan perubahan neuroplastisitas di otak. Kalau kita berbicara terkait biopsikologi di mana ini dapat juga mempengaruhi bagaimana transmitter yang ada di dalam otak kita, khususnya di area yang berkaitan dengan regulasi emosi dan pengambilan keputusan. Selain itu, kesepian juga telah terbukti dalam banyak penelitian berkontribusi terhadap menurunnya sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular atau jantung, diabetes, dan bahkan kematian dini. Dampak lainnya dari kesepian adalah kesepian dapat menyebabkan krisis identitas. Karena individu yang seringkali merasa terisolasi, seringkali merasa kesepian, itu akan kehilangan, lama-kelamaan akan kehilangan
rasa percaya dirinya dan merasa keberhargaan dari dirinya. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi kesepian, khususnya yang terjadi di era digital saat ini, di mana kita memiliki banyak teman online tetapi hubungannya itu dangkal? Yang pertama, harus kita mulai mengidentifikasi sumber dari kesepian tersebut. Jadi, apakah sumber kesepian tersebut adalah emosional atau sosial? Ya, jadi kalau emosional itu kita punya teman, punya banyak teman, ya baik itu online ataupun offline, tetapi kita merasa tidak ada yang bisa mengerti kita. Hubungannya tidak baik. Ya, kita merasa tetap kesepian meskipun ada orang yang ramai. Atau mungkin sumber kesepiannya memang kita secara fisik ya tidak ada teman. Atau kita mungkin menarik diri dari pergaulan, ya. Menarik diri dari hubungan pertemanan karena berbagai macam alasan, entah itu minder, malu, ataupun kecemasan sosial. Caranya adalah bisa tulis jurnal tentang emosi yang dirasakan. Jadi seringkali pada saat kita emosi, kita tidak tahu apa emosi yang terjadi dalam diri kita. Caranya adalah tuliskan, sehingga kita bisa dengan lebih baik mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang kita rasakan pada saat ini. Nah, lalu evaluasi, apakah dengan menggunakan sosial media, emosi ini bisa lebih baik? Atau malah media sosial ini dapat memperburuk kesepian saya? Karena kesadaran akan penyebab kesepian adalah sebuah langkah penting untuk memulai perubahan. Ya, jadi hal ini dapat membantu mengurangi efek otomatis dari pikiran negatif dan memungkinkan pendekatan yang lebih terarah untuk kita bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari kesepian kita. Yang kedua tentunya adalah membatasi penggunaan sosial media. Jadi 1-2 jam sehari itu harus kita berkomitmen. Lalu hindari juga membuka media sosial sebelum tidur atau sesaat setelah bangun tidur, karena itu seringkali ada istilah mindless scrolling ya. Karena kita seringkali susah untuk berhenti untuk scrolling sosial media. Nah, batasan waktu ini ya sebenarnya adalah mengurangi paparan terhadap konten yang dapat memicu perasaan isolasi, kesepian, merasa diri tidak baik, membandingkan dengan orang lain, yang dimana ini akan memperburuk kesehatan mental kita. Yang ketiga tentunya perbanyak koneksi dengan kehidupan nyata. Jadi mulai untuk reach out ya, hubungi teman-teman yang ada untuk bertemu ya, teman-teman yang kita merasa nyaman untuk bertemu, teman lama, kita bisa ngopi, kita bisa makan bersama, berjalan-jalan, atau sekedar kumpul di taman kota dan lain sebagainya. Atau kalaupun misalnya kita di daerah yang baru, kita bisa bergabung dalam komunitas lokal yang ada. Seperti misalnya ada kelompok olahraga tertentu ya yang memang kita sukai, kelompok musik dan lain sebagainya. Dan itu bahkan bisa dibantu oleh teknologi. Jadi teknologi ini dua mata pisau, sehingga apabila kita gunakannya secara positif akan memberikan dampak yang baik, namun apabila digunakan secara negatif maka akan memberikan dampak yang negatif juga. Yang keempat, apabila kita masih merasa kurang plong, kita bisa mempraktikkan yang namanya mindfulness ya. Jadi mindfulness itu di dalamnya ada latihan pernafasan. Latihan pernafasan itu bisa dengan cara banyak ada di internet ya. Bisa dengan pernafasan pranayama istilahnya ya, atau bisa dengan pernapasan yang ada dalam di teknik-teknik yoga. Itu bisa di search di internet dan ada banyak sekali macam-macam teknik pernapasan, dan itu bisa digunakan untuk kita mengatur atau meregulasi diri kita. Dan bisa juga dibarengi dengan meditasi. Meditasi itu sebenarnya tidak berarti kita spiritual ya, tapi meditasi itu adalah kita memusatkan pada satu pikiran ya, sehingga kita tidak lagi bingung. Karena banyaknya informasi yang datang pada diri kita itu seringkali yang membuat kita bingung. Di media sosial, si ini beli mobil baru, si itu beli rumah baru, si itu jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu banyak informasi yang membuat kita merasa kita terkucilkan, kita merasa tidak sebaik mereka. Ada orang yang punya banyak teman, gitu, saya cuma sedikit punya teman. Nah itu. Jadi dengan meditasi kita bisa
fokuskan kepada diri kita sebenarnya apa tujuan dari hidup kita. Di sana juga sebenarnya ada kita harus mengelola ekspektasi diri. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media. Karena sosial media yang kita lihat itu hanyalah satu part ya, satu part kecil bahkan dari kehidupan keseluruhan mereka. Yang diperlihatkan pasti yang bagus-bagus saja. Bahkan mungkin itu hanya sebatas konten yang memang direkayasa. Seperti itu. Sehingga kita tidak boleh terlalu membandingkan diri kita dengan yang kita lihat pada sosial media. Lalu harus ada membangun kebiasaan-kebiasaan positif seperti olahraga. Olahraga itu bisa membuat kita mengeluarkan hormon-hormon positif ya. Dopamin, endorfin, serotonin. Hormon tersebut yang membuat perasaan kita menjadi lebih baik. Atau melakukan hobi ya. Itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk bisa menghilangkan rasa kesepian kita. Apabila masih belum, memang perlu untuk mencari dukungan dari profesional, bisa psikolog, konselor ya, untuk bisa diadakan sesi ya untuk mengeksplor apa sih penyebab dari kesepian saya yang tidak bisa hilang. Nanti akan ada terapi-terapi seperti terapi kognitif perilaku ya, dan terapi lainnya yang akan membantu kita agar bisa lebih merasa lebih baik dan mendapatkan solusi dari masalah kesepian kita. Dan tentunya yang terakhir adalah gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi teknologi itu seperti dua mata pisau tadi saya bilang, bisa positif, bisa negatif ya. Jadi dalam teknologi tersebut juga kita bisa mencari untuk positifnya mencari komunitas-komunitas yang kita sukai, atau mencari webinar atau diskusi daring yang kita sukai ya. Jadi itu bisa menambah jejaring kita dan kita nanti bisa bertemu dalam sesi offline seperti itu, sehingga itu bisa membuat kita lebih banyak network dan merasa lebih tidak kesepian. Baik, mengatasi kesepian di era digital itu memang memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk refleksi diri, membatasi menggunakan sosial media. Lalu kita harus juga berupaya mencari hubungan tatap muka ya, hubungan real langsung ya. Dan juga bagaimana kita mengelola ekspektasi kita agar tidak terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya membandingkan dengan orang-orang lain yang dengan mudahnya kita lihat di sosial media. Jadi mudah-mudahan upaya-upaya atau cara-cara yang saya katakan tadi bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan atau memberikan pengaruh positif bagi teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjadi lebih sehat secara mental, tidak kesepian lagi, dan implikasinya atau dampaknya adalah menjadi lebih bahagia, menjadi lebih produktif kerja, dan memiliki tujuan atau makna hidup yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.